Saat kita berdiri di ambang pintu kehidupan yang penuh misteri ini, kita seringkali terjebak dalam kebisingan dunia yang menyibukkan. Namun di balik segala keramaian itu, ada suatu perjalanan spiritual yang menanti kita. Sebuah perjalanan menuju kedamaian, pemahaman, dan kesadaran yang lebih tinggi. Setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, membawa kita lebih dekat pada kebenaran sejati yang ada dalam diri kita. Di dalam setiap pengalaman, baik suka maupun duka, ada pelajaran berharga yang menuntun kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Jiwa kita dengan segala keindahan dan tantangannya adalah sumber kekuatan yang luar biasa. Dan saat ini, kita akan bersama-sama menjelajahi perjalanan spiritual ini, menembus batas-batas waktu dan ruang untuk mencapai dimensi yang lebih tinggi. Karena setiap jiwa yang memilih untuk melangkah dalam cahaya kebenaran adalah jiwa yang dipilih untuk mengalami transformasi besar. Transformasi yang akan mengubah hidup kita selamanya. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang telah mendukung perjalanan ini. Terima kasih telah subscribe channel ini, karena dengan itu kita bisa terus berbagi pengetahuan dan kebijaksanaan untuk membimbing satu sama lain. Terima kasih juga telah like video ini, yang merupakan cara kalian memberikan energi positif untuk terus berkembang bersama. Dan terima kasih tak terhingga bagi yang sudah komen. Setiap kata dari kalian memberikan inspirasi dan semangat untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan spiritual ini. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang penuh rasa syukur dan harapan. Karena perjalanan jiwa kita menuju dimensi yang lebih tinggi sudah dimulai. Bab 1. Awal perjalanan jiwa. Perjalanan jiwa dimulai dengan sebuah panggilan yang tak bisa diabaikan. Ini bukan hanya suara yang terdengar, bukan pula hanya perasaan yang datang dan pergi. Ini adalah sebuah panggilan yang menembus kedalaman hati, sebuah dorongan yang berasal dari inti diri kita yang terdalam. Sebuah suara lembut namun tegas mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dunia ini, ada sesuatu yang lebih luas dari apa yang kita kenal. Mungkin kita tak tahu persis apa itu, namun kita merasakannya. Sebuah kesadaran mulai terbuka perlahan-lahan, menuntun kita pada pemahaman bahwa kehidupan ini tidak hanya tentang apa yang kita lihat dengan mata fisik kita. Ada dimensi lain, ada ruang dan waktu yang lebih luas yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa kita. Kita semua pernah merasakannya, bukan? Perasaan seperti ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang terus mengganggu kita meski kita sudah mencapai banyak hal. Mungkin kita telah mencapai kesuksesan yang kita idamkan atau meraih hal-hal yang selama ini kita perjuangkan, namun tetap ada kekosongan yang mengisi ruang dalam diri. Seperti ada yang hilang, seperti ada bagian dari diri kita yang belum kita temukan. Dan saat itu, kita mulai merasakan betapa pentingnya untuk menemukan kembali bagian itu, untuk menyelam lebih dalam ke dalam diri kita, dan menjawab panggilan jiwa yang sudah lama mengalir namun terabaikan. Perjalanan jiwa adalah tentang menemukan kembali diri sejati, tentang menghubungkan diri dengan sesuatu yang lebih besar, dengan energi yang lebih agung. Pada awal perjalanan ini, kita akan dihadapkan dengan banyak ketakutan. Ketakutan akan ketidakpastian, ketakutan akan perubahan, dan yang terpenting, ketakutan akan kehilangan segala sesuatu yang kita kenal. Dunia yang kita tinggali begitu familiar, begitu nyaman, dan meninggalkannya terasa seperti kehilangan pijakan yang selama ini menjadi penopang kita. Namun justru disinilah kekuatan perjalanan jiwa muncul. Karena di balik setiap ketakutan, di balik setiap rasa cemas tentang masa depan, ada peluang besar untuk pertumbuhan. Dan perjalanan ini, meski penuh dengan tantangan, adalah kesempatan untuk kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Kita tidak hanya akan mengenal diri kita lebih dalam, tetapi juga belajar untuk melepaskan segala sesuatu yang sudah tidak lagi berfungsi dalam hidup kita. Perjalanan ini bukanlah perjalanan fisik semata, tetapi perjalanan batin yang membawa kita lebih dekat pada kebenaran sejati. Kebenaran tentang siapa kita sebenarnya, tentang kekuatan yang kita miliki, tentang potensi tak terbatas yang ada dalam diri kita. Kita tidak hanya datang ke dunia ini untuk sekadar bertahan hidup, tetapi untuk meraih makna yang lebih dalam, untuk mengungkapkan kebaikan dan kebijaksanaan yang ada di dalam diri kita. Kita
Kita dilahirkan dengan tujuan yang lebih tinggi, dan ketika kita mulai menyadari hal itu, kita akan merasa tergerak untuk melangkah lebih jauh, untuk mencari tahu apa yang lebih besar yang menanti di luar sana. Saat kita mulai berjalan dalam perjalanan ini, kita akan dipertemukan dengan banyak pertanyaan. Beberapa di antaranya mungkin tidak memiliki jawaban langsung, namun setiap pertanyaan membuka pintu untuk penemuan baru. Dan meskipun kita mungkin tidak akan pernah menemukan jawaban yang lengkap untuk semua pertanyaan, kita akan belajar untuk menerima ketidakpastian itu sebagai bagian dari proses. Kita akan belajar untuk hidup dalam pertanyaan, untuk menikmati perjalanan itu sendiri, tanpa terburu-buru menuju jawaban yang pasti. Karena dalam perjalanan jiwa, proses itu jauh lebih penting daripada tujuan akhir yang kita bayangkan. Bukan hanya dunia luar yang kita jelajahi dalam perjalanan ini, tetapi juga dunia dalam diri kita. Kita mulai menyadari bahwa dalam diri kita ada kekuatan yang lebih besar daripada yang pernah kita bayangkan. Ada cahaya yang tersembunyi, ada energi yang bisa kita akses jika kita mau membuka diri. Namun untuk sampai ke sana, kita harus siap untuk menghadapi kenyataan-kenyataan yang selama ini kita hindari. Kadang kita harus berhadapan dengan luka-luka lama, dengan ketakutan yang terpendam, dengan bayang-bayang yang selama ini menghantui kita. Namun melalui semua itu, kita menemukan kekuatan sejati kita. Kita belajar untuk berdamai dengan diri kita sendiri, untuk menerima semua bagian dari diri kita, baik yang terang maupun yang gelap. Dan begitu kita melangkah, perlahan namun pasti, kita mulai merasa bahwa kita tidak lagi sendirian dalam perjalanan ini. Ada energi yang mengalir, ada kekuatan yang menopang langkah kita, meskipun kita tidak bisa melihatnya dengan mata fisik. Semua yang kita butuhkan sudah ada di dalam diri kita. Perjalanan jiwa adalah perjalanan untuk menemukan kembali jati diri kita, untuk menyadari bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Bab 2. Menembus dinding. Waktu. Dalam perjalanan jiwa, kita akan menemui sebuah titik di mana waktu dan ruang yang kita kenal mulai terasa kabur, seakan tidak lagi menjadi batas yang mengikat kita. Dinding waktu yang selama ini kita anggap sebagai sesuatu yang pasti, sebuah aliran yang mengatur setiap detik kehidupan kita, mulai retak. Kita tidak lagi terikat pada urutan kejadian yang tampak di dunia ini. Seiring kita semakin dalam meresapi perjalanan ini, kita mulai merasakan bahwa waktu bukanlah linear. Ia bukan hanya tentang masa lalu yang telah berlalu dan masa depan yang menunggu untuk datang. Sebaliknya, waktu adalah sebuah aliran energi yang dapat melintasi dimensi, memungkinkan kita untuk melihat kehidupan kita dari sudut pandang yang lebih luas, yang melampaui pembatas-pembatas yang selama ini kita yakini. Seiring langkah kita terus bergerak, kita mulai menyadari bahwa semua peristiwa dalam hidup kita, meski tampak terpisah dan acak, sebenarnya terhubung dalam sebuah jaringan yang lebih besar, sebuah pola yang telah digariskan oleh semesta. Setiap keputusan yang kita buat, setiap pilihan yang kita ambil, membawa kita pada momen yang lebih besar dari sekadar kejadian biasa. Kita mulai melihat bagaimana setiap detik, setiap momen yang kita alami, membentuk sebuah gambaran yang lebih besar, yang mengungkapkan tujuan hidup kita yang sejati. Waktu bukan lagi sesuatu yang membatasi kita, melainkan alat yang memungkinkan kita untuk memahami kedalaman hidup dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Pernahkah kamu merasakan bahwa beberapa peristiwa dalam hidup terasa seperti deja vu? Seperti ada hal yang pernah terjadi sebelumnya, namun dalam bentuk yang berbeda? Itulah salah satu tanda bahwa kita sedang menembus batas-batas waktu. Dalam dimensi yang lebih tinggi, kita dapat melihat segala sesuatu bukan hanya dalam urutan waktu yang biasa kita alami, tetapi dalam sebuah kesatuan yang saling berhubungan. Peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa depan seolah saling berhubungan dalam sebuah jaringan energi yang lebih luas. Kita mulai melihat kembali kejadian-kejadian penting dalam hidup kita, dan kita mulai memahami makna dari segala sesuatu yang terjadi, mengapa kita berada di tempat yang kita berada sekarang, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan pengalaman itu untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan ini. Menembus dinding waktu bukanlah tentang mengubah masa lalu atau meramalkan masa depan,
melainkan tentang melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih tinggi. Ketika kita melihat waktu dengan mata jiwa, kita menyadari bahwa waktu adalah aliran energi yang mengalir melalui kita, bukan sesuatu yang kita kejar atau kita takuti. Semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari proses yang lebih besar, sebuah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat kehidupan dan tujuan kita di dunia ini. Waktu tidak lagi menjadi musuh yang terus-menerus mengejar kita, melainkan teman yang mengajarkan kita untuk hidup sepenuhnya di setiap momen. Saat kita mulai menembus dinding waktu, kita juga menyadari bahwa kita memiliki kemampuan untuk mengubah arah hidup kita. Setiap pilihan yang kita buat, setiap tindakan yang kita ambil, membentuk jalur baru yang akan membawa kita ke masa depan yang berbeda. Namun perubahan itu bukan datang dari pemaksaan atau keinginan semata, melainkan dari pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita dan apa yang sebenarnya kita butuhkan untuk berkembang. Dalam dimensi waktu yang lebih luas, kita tidak hanya melihat apa yang terjadi pada saat ini, tetapi juga membuka kemungkinan-kemungkinan tak terbatas yang ada di depan kita. Dinding waktu ini juga mengungkapkan kepada kita bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk menyelaraskan diri dengan semesta, untuk mendengar bisikan energi yang mengalir di sekitar kita. Ketika kita berada dalam keselarasan dengan waktu, kita mulai merasa bahwa segala sesuatu datang pada waktu yang tepat. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang terlambat. Setiap momen membawa pelajaran, setiap pertemuan membawa berkah. Waktu bukan lagi sesuatu yang mengikat, melainkan sebuah gerakan yang membawa kita maju ke arah yang lebih tinggi, ke arah pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan ini. Pada titik ini, kita mulai menghargai perjalanan waktu yang telah membawa kita sejauh ini. Kita belajar untuk melepaskan rasa takut akan ketidakpastian dan mulai merangkul setiap perubahan yang datang. Karena kita tahu, dalam perjalanan jiwa ini tidak ada waktu yang sia-sia. Setiap detik adalah bagian dari proses yang membawa kita lebih dekat pada tujuan sejati kita, pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan alam semesta. Waktu bukan lagi penghalang, melainkan kunci yang membuka pintu menuju dimensi yang lebih tinggi, di mana kita bisa melihat kehidupan dengan cara yang lebih luas dan penuh makna. Bab 3. Bertemu dengan Sang Pemandu. Di dalam perjalanan jiwa ini, ada saat-saat tertentu ketika kita merasa seolah-olah kita berjalan sendirian, terombang-ambing di tengah ketidakpastian dan kebingungan. Namun pada titik tertentu, ketika kita benar-benar siap, Sang Pemandu akan muncul. Pemandu ini bisa datang dalam berbagai bentuk, seorang guru bijaksana, seorang sahabat yang memahami lebih dalam, atau bahkan dalam bentuk energi yang tidak tampak oleh mata manusia. Namun yang pasti, kehadiran Sang Pemandu adalah sebuah berkah yang sangat kita perlukan dalam perjalanan ini. Ia datang untuk menunjukkan arah, memberikan pengetahuan yang diperlukan, dan mengingatkan kita akan tujuan sejati kita. Sang Pemandu bukanlah sosok yang datang untuk memberikan semua jawaban dengan mudah. Sebaliknya, ia hadir untuk mengajarkan kita bagaimana cara melihat dengan hati, untuk mendengarkan dengan jiwa, dan untuk merasakan kebenaran yang ada dalam setiap peristiwa yang kita alami. Melalui kehadirannya, kita diajarkan bahwa kehidupan bukanlah tentang mencari jalan pintas menuju kebahagiaan atau kesuksesan, tetapi tentang menjalani setiap langkah dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Sang Pemandu membawa kita pada pemahaman bahwa perjalanan jiwa ini lebih tentang proses daripada hasil akhir, lebih tentang bagaimana kita menjalani setiap momen daripada bagaimana kita mencapai tujuan. Bertemu dengan Sang Pemandu adalah momen penuh keajaiban. Ketika kita pertama kali merasakannya, kita mungkin merasa ragu, bingung, atau bahkan takut, karena kita telah lama terjebak dalam dunia yang penuh dengan distraksi dan kebingungan. Namun saat kita membuka diri, kita akan menyadari bahwa Sang Pemandu telah ada di sekitar kita sejak awal, menunggu kita untuk menyadari kehadirannya. Ia datang untuk menunjukkan kita jalan yang lebih terang, untuk mengarahkan langkah kita dengan penuh kasih sayang dan pengertian. Dalam kebisuan, kita mulai mendengarkan suara hati kita yang lebih dalam, dan itu adalah suara Sang Pemandu yang menuntun kita menuju jalan yang benar.
Sang pemandu tidak hanya hadir untuk memberikan bimbingan dalam hal-hal besar, tetapi juga dalam hal-hal kecil yang seringkali kita abaikan. Mungkin kita merasa bingung dalam membuat keputusan sehari-hari, merasa terjebak dalam rutinitas hidup yang monoton. Namun dengan adanya sang pemandu, kita belajar untuk melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Ia mengajarkan kita untuk mengalir dengan kehidupan, untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri, dan untuk memberikan ruang bagi diri kita untuk tumbuh. Dengan bimbingannya, kita mulai belajar untuk melihat keindahan dalam setiap momen, untuk menghargai setiap pelajaran yang datang, dan untuk menjalani hidup dengan lebih penuh kesadaran. Di samping itu, sang pemandu juga mengajarkan kita tentang pentingnya melepaskan kendali. Selama ini, kita mungkin merasa bahwa kita harus mengendalikan segala sesuatu, kehidupan, masa depan, bahkan orang-orang di sekitar kita. Namun sang pemandu mengingatkan kita bahwa kendali sejati bukanlah tentang memaksa keadaan, melainkan tentang menerima apa adanya dan belajar untuk beradaptasi dengan aliran semesta. Kita tidak dapat mengontrol segalanya, tetapi kita dapat memilih bagaimana kita merespons setiap situasi yang datang dalam hidup kita. Dengan belajar melepaskan kendali, kita mulai merasakan kedamaian yang sejati, karena kita tahu bahwa segala sesuatu sudah berada dalam rencana yang lebih besar. Kehadiran sang pemandu juga mengingatkan kita bahwa kita bukanlah entitas yang terpisah dari dunia ini. Kita adalah bagian dari semesta yang lebih besar, dan semua yang kita alami adalah cerminan dari perjalanan kolektif jiwa-jiwa yang ada. Sang pemandu membantu kita memahami bahwa hidup ini bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita saling terhubung dengan orang lain, dengan alam, dan dengan seluruh alam semesta. Kita diajarkan untuk tidak terfokus hanya pada diri sendiri, tetapi juga untuk melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas, dengan penuh rasa syukur dan kasih sayang terhadap semua yang ada. Melalui bimbingan sang pemandu, kita mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukanlah perjalanan menuju tujuan yang spesifik, tetapi lebih tentang perjalanan menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Sang pemandu mengajak kita untuk melihat setiap peristiwa sebagai bagian dari perjalanan yang lebih besar, untuk menyadari bahwa kita semua terhubung dalam jaringan energi yang luas. Dalam setiap pertemuan, dalam setiap tantangan, kita akan belajar untuk melihat keindahan yang tersembunyi, untuk merasakan pelajaran yang ada, dan untuk terus tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Pada akhirnya, bertemu dengan sang pemandu adalah momen yang membuka mata kita pada kebenaran yang lebih dalam, bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjalanan ini. Bab 4. Menghadapi gelombang energi. Setiap langkah dalam perjalanan ini membawa kita lebih dalam ke dalam medan energi yang tak tampak, namun terasa begitu kuat. Ketika kita mulai membuka diri pada dimensi yang lebih tinggi, kita akan dihadapkan dengan gelombang energi yang datang dengan kekuatan luar biasa. Ini adalah energi yang tidak hanya mempengaruhi tubuh fisik kita, tetapi juga jiwa kita, yang membawa perubahan mendalam dalam cara kita merasakan, berpikir, dan bertindak. Gelombang ini dapat datang dengan cara yang lembut, seperti sentuhan angin yang menyejukkan, atau bisa juga datang dengan kekuatan yang mengguncang, seperti badai yang memaksa kita untuk berubah. Tetapi apapun bentuknya, gelombang energi ini selalu memiliki tujuan yang lebih besar, untuk membawa kita lebih dekat pada pemahaman diri yang sejati. Pada awalnya, gelombang energi ini mungkin terasa menakutkan atau membingungkan. Kita mungkin merasa tidak siap untuk menghadapinya, seperti sedang terombang-ambing dalam lautan yang tak terduga. Namun, dalam momen ketidakpastian ini, kita mulai menyadari bahwa gelombang tersebut bukanlah musuh kita. Mereka adalah bagian dari perjalanan kita, tantangan yang harus kita hadapi untuk berkembang. Setiap gelombang membawa peluang untuk belajar, untuk melepaskan hal-hal lama yang menghambat kita, dan untuk menerima kebijaksanaan yang lebih tinggi. Seiring berjalannya waktu, kita mulai belajar untuk menunggangi gelombang tersebut, untuk berharmoni dengan alirannya, dan untuk memanfaatkan kekuatannya untuk pertumbuhan kita. Gelombang energi ini juga datang dalam bentuk perasaan dan emosi yang bisa begitu kuat, membuat kita meragukan diri sendiri atau merasa terperangkap dalam kekacauan batin.
Namun di balik setiap perasaan tersebut ada pelajaran yang berharga. Ketika kita merasa cemas, marah, atau takut, kita diberikan kesempatan untuk menghadapinya dan belajar untuk melepaskan ketakutan-ketakutan itu. Proses ini adalah bagian dari penyucian jiwa, di mana kita mulai membuang lapisan-lapisan ketegangan dan keraguan yang menghalangi cahaya sejati kita. Gelombang energi ini mengajarkan kita untuk menghadapi emosi kita dengan keberanian, untuk tidak melarikan diri dari mereka, tetapi untuk menghadapinya dengan hati terbuka. Tidak jarang saat kita merasa begitu kuat dihantam oleh gelombang energi ini, kita merasa terisolasi atau sendirian. Namun kenyataannya, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Selalu ada energi yang mendukung kita, baik itu dari dalam diri kita sendiri atau dari semesta yang lebih besar. Saat kita merasa lelah atau terpuruk, kita diingatkan bahwa kita memiliki kekuatan dalam diri kita untuk bertahan. Gelombang energi ini adalah bagian dari proses transisi yang lebih besar, yang mempersiapkan kita untuk menyadari potensi sejati kita. Dengan menghadapinya, kita menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menerima segala tantangan yang akan datang. Pada saat tertentu, kita mungkin merasa seperti terjatuh atau kehilangan arah di tengah gelombang ini. Namun, disitulah letak keindahannya. Saat kita benar-benar menerima bahwa kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu di sekitar kita, kita mulai melepaskan ketergantungan kita pada kontrol. Kita mulai belajar untuk mengalir, untuk membiarkan diri kita tenggelam dalam arus semesta, dan mempercayai bahwa kita akan selalu dibawa ke tempat yang tepat. Keberanian untuk menyerahkan diri pada gelombang energi ini adalah tanda bahwa kita sedang berkembang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan semesta. Setiap gelombang energi yang datang memberi kita kesempatan untuk melihat lebih dalam ke dalam diri kita, untuk menguji kekuatan kita dalam menghadapi perubahan, dan untuk memahami lebih banyak tentang peran kita dalam kehidupan ini. Tidak ada gelombang yang datang tanpa alasan. Masing-masingnya membawa pesan, membawa pelajaran yang hanya bisa kita pelajari melalui pengalaman langsung. Kita diajak untuk menumbuhkan ketahanan batin, untuk tetap tegar meskipun segala sesuatu di luar diri kita tampak berubah. Kita diingatkan bahwa kita adalah bagian dari aliran yang lebih besar, dan aliran itu tidak pernah salah. Dalam perjalanan ini, kita mulai menghargai setiap gelombang energi, baik yang datang dengan lembut atau yang datang dengan kekuatan dahsyat. Kita belajar bahwa setiap gelombang adalah kesempatan untuk tumbuh, untuk melepaskan ketakutan, dan untuk menemukan kekuatan dalam diri kita yang sebelumnya tersembunyi. Kita menyadari bahwa kita tidak lagi terjebak dalam gelombang itu, tetapi kita telah menjadi bagian dari aliran energi itu sendiri. Kita belajar untuk menari bersama gelombang, untuk beradaptasi dengan perubahan, dan untuk menerima setiap tantangan dengan hati terbuka. Karena pada akhirnya, setiap gelombang yang kita hadapi adalah sebuah pelajaran yang membawa kita lebih dekat pada tujuan jiwa yang lebih tinggi. Menghadapi gelombang energi ini adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan jiwa. Bab 5. Dimensi cahaya dan kegelapan. Dalam perjalanan menuju pemahaman yang lebih tinggi, kita dihadapkan dengan dualitas yang tak terhindarkan, dimensi cahaya dan kegelapan. Dua kekuatan yang seolah berlawanan ini berperan besar dalam membentuk perjalanan kita. Cahaya melambangkan pencerahan, kebenaran, dan kedamaian, sementara kegelapan sering dikaitkan dengan ketakutan, ketidakpastian, dan ujian. Namun di balik perbedaan tersebut, keduanya saling melengkapi dan memiliki tujuan yang lebih tinggi. Tanpa kegelapan, kita mungkin tidak akan pernah memahami pentingnya cahaya. Begitu juga, tanpa cahaya, kegelapan akan terasa tak terhingga dan menakutkan. Kedua dimensi ini saling membutuhkan untuk menjaga keseimbangan semesta dan jiwa kita. Cahaya adalah energi yang membimbing kita menuju kebenaran, memberi kita wawasan dan pemahaman yang lebih dalam. Ketika kita berada dalam cahaya, kita merasa penuh harapan, yakin bahwa jalan yang kita tempuh adalah jalan yang benar. Kita merasakan kedamaian yang dalam, seolah segala sesuatunya berada di tempatnya. Namun cahaya bukanlah sesuatu yang bisa dipahami tanpa adanya kegelapan. Dalam kegelapan kita menemukan tantangan yang menguji keteguhan hati kita,
mengundang kita untuk menggali lebih dalam dan meresapi makna yang lebih dalam dari kehidupan. Kegelapan memaksa kita untuk mencari cahaya, untuk menemukan kekuatan dalam diri kita yang mungkin sebelumnya tak kita ketahui. Di dalam dimensi kegelapan, kita seringkali merasa terperangkap, seolah-olah berada dalam terowongan yang tak ada ujungnya. Ketakutan, keraguan, dan kecemasan datang silih berganti, menambah berat langkah kita. Namun ini adalah bagian dari perjalanan kita, waktu untuk menyelami kedalaman jiwa dan untuk membersihkan diri dari segala hal yang menghalangi kita menuju pencerahan. Kegelapan memberi kita ruang untuk melepaskan emosi-emosi lama yang tak lagi berguna, untuk berdamai dengan luka-luka yang belum sembuh, dan untuk menerima bagian-bagian diri kita yang terlupakan. Di dalam kegelapan ini, kita diajarkan untuk mencari cahaya dari dalam diri kita sendiri. Namun perjalanan ini tidak berarti kita harus menghindari kegelapan atau berusaha melarikan diri darinya. Sebaliknya, kita harus belajar untuk menerima dan merangkulnya. Dengan menerima kegelapan, kita mengakui keberadaan sisi-sisi gelap dalam diri kita yang perlu disembuhkan. Kita mengerti bahwa tidak ada yang dapat tumbuh tanpa menghadapi tantangan dan tidak ada pencerahan tanpa perjuangan. Kegelapan adalah bagian dari proses transformasi di mana kita dibimbing untuk menghadapinya dengan penuh keberanian, untuk memahaminya, dan akhirnya untuk membebaskan diri darinya. Ketika kita berhasil melaluinya, kita akan melihat cahaya dengan cara yang lebih murni dan penuh penghargaan. Cahaya dan kegelapan bukanlah dua hal yang harus saling bertarung. Sebaliknya, mereka bekerja dalam harmoni untuk membawa kita menuju kesadaran yang lebih tinggi. Setiap kali kita melewati kegelapan, kita keluar dengan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Dan setiap kali kita menyentuh cahaya, kita merasakan energi positif yang memberi kita dorongan untuk terus melangkah. Kita mulai menyadari bahwa tanpa kedua dimensi ini, kita tidak akan pernah bisa memahami keindahan dan kedalaman hidup ini. Dimensi cahaya mengajarkan kita untuk berfokus pada harapan dan kebijaksanaan. Sedangkan dimensi kegelapan mengajarkan kita untuk belajar dari kesulitan dan tantangan yang kita hadapi. Dengan mempelajari keduanya, kita belajar untuk menerima setiap momen kehidupan dengan hati terbuka. Kita memahami bahwa hidup ini bukan hanya tentang mencari kebahagiaan atau menghindari penderitaan, tetapi tentang menerima segala hal yang datang dengan rasa syukur dan penerimaan. Kita belajar untuk melihat cahaya dalam setiap kegelapan, untuk menemukan makna dalam setiap kesulitan, dan untuk berkembang melalui setiap pengalaman. Kedua dimensi ini, meskipun tampak berlawanan, adalah dua sisi dari koin yang sama. Keduanya merupakan bagian integral dari perjalanan kita menuju kesadaran yang lebih tinggi. Dalam setiap langkah kita, baik di dalam cahaya maupun kegelapan, kita diajak untuk mengenal diri kita lebih dalam. Kita ditantang untuk melepaskan ilusi yang menghalangi kita, untuk menanggalkan lapisan-lapisan ego yang menutupi kebenaran sejati kita. Dimensi cahaya dan kegelapan adalah guru-guru yang mengajarkan kita tentang dualitas hidup dan tentang bagaimana kita bisa mencapai keseimbangan sejati di dalam diri kita. Ketika kita bisa menerima keduanya dengan penuh pengertian, kita akan merasa lebih damai, lebih terhubung dengan diri kita dan dengan alam semesta. Sebab pada akhirnya, cahaya dan kegelapan hanyalah dua aspek dari kesatuan yang lebih besar, yang membantu kita tumbuh, belajar, dan akhirnya menemukan kedamaian yang sejati. Bab 6. Menyingkap tabir rahasia alam semesta. Ketika kita semakin jauh melangkah dalam perjalanan spiritual ini, kita mulai merasakan adanya sebuah tabir besar yang menyelimuti pemahaman kita tentang alam semesta. Tabir ini bukanlah sesuatu yang terlihat dengan mata fisik, tetapi dirasakan dalam kedalaman jiwa kita. Alam semesta bukan hanya sekadar ruang dan waktu yang kita kenal, tetapi sebuah jalinan energi yang tak terhingga, yang saling terhubung dalam cara yang tidak dapat sepenuhnya dipahami dengan akal manusia. Setiap langkah yang kita ambil, setiap niat yang kita tetapkan, beresonansi dengan energi alam semesta ini. Namun, untuk melihatnya dengan jelas, kita harus menyingkap tabir yang menghalangi kita, dan ini membutuhkan usaha yang luar biasa.
Tabir rahasia ini seringkali tersembunyi oleh lapisan-lapisan kebingungannya. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan ilusi, di mana apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan seringkali bukanlah kenyataan yang sejati. Kita sering terjebak dalam rutinitas harian, terbawa oleh ego dan keinginan duniawi, tanpa benar-benar menyadari adanya kekuatan yang lebih besar yang beroperasi di balik layar kehidupan kita. Untuk menyingkap tabir ini, kita harus mulai melampaui keterikatan kita pada dunia luar dan membuka mata jiwa kita untuk melihat dengan hati yang lebih dalam. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan pencerahan yang akan mengubah cara kita melihat diri kita, dunia, dan semesta. Namun menyingkap tabir rahasia ini bukanlah sesuatu yang mudah. Proses ini seringkali disertai dengan kesulitan dan tantangan yang tak terduga. Sebab semakin kita mendekati kebenaran yang lebih tinggi, semakin kita dihadapkan pada ujian-ujian yang menguji keteguhan hati kita. Kita mulai merasakan perlawanan dari ego kita sendiri, yang berusaha mempertahankan kenyamanannya, yang takut akan perubahan yang datang. Namun inilah saatnya untuk melepaskan keterikatan tersebut. Kita harus mengakui bahwa kebenaran yang lebih besar seringkali tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi justru membimbing kita pada pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan hidup kita yang sejati. Setiap lapisan yang kita singkap membawa kita lebih dekat pada kebenaran universal yang tersembunyi di balik semua yang ada. Kita mulai menyadari bahwa kehidupan ini bukanlah tentang pencapaian atau kesuksesan duniawi semata, tetapi tentang perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Alam semesta bukanlah entitas yang terpisah dari kita, tetapi kita adalah bagian dari semesta itu sendiri. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik yang tampak maupun yang tak tampak, saling terhubung dalam harmoni yang sempurna. Menyingkap tabir rahasia ini adalah tentang menyadari bahwa kita bukanlah individu yang terpisah, tetapi bagian dari kesatuan yang lebih besar, di mana setiap pikiran, perasaan, dan tindakan kita mempengaruhi seluruh semesta. Dengan setiap lapisan yang terungkap, kita mulai melihat keterhubungan yang tak terhitung jumlahnya di dalam semesta ini. Setiap kejadian, setiap pertemuan, dan setiap pengalaman memiliki makna yang lebih dalam dari yang kita sadari. Ketika kita mulai menyadari hal ini, hidup kita mulai berubah. Kita berhenti melihat dunia sebagai sesuatu yang acak dan terpisah, melainkan sebagai bagian dari sebuah jaringan energi yang saling berinteraksi. Kita mulai memahami bahwa tak ada yang kebetulan. Setiap langkah kita, setiap keputusan yang kita buat, memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita bisa bayangkan. Menyingkap tabir rahasia alam semesta juga mengajarkan kita untuk menerima ketidakpastian, karena kita memahami bahwa banyak hal di luar sana yang tidak dapat dijelaskan atau dipahami dengan logika semata. Alam semesta ini tidak selalu memberikan jawaban yang mudah atau memuaskan. Terkadang kita harus belajar untuk hidup dengan pertanyaan-pertanyaan besar yang belum terjawab. Kita belajar untuk menerima bahwa hidup ini adalah misteri yang penuh dengan keajaiban dan kebesaran yang tidak selalu bisa dijangkau oleh pemikiran manusia. Ini adalah pelajaran tentang kerendahan hati, bahwa kita tidak akan pernah sepenuhnya mengerti segala sesuatu, tetapi kita dapat merasakannya dengan jiwa kita. Namun meskipun ada banyak misteri yang tetap tersembunyi, kita tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjalanan ini. Alam semesta selalu mendukung kita, memberikan petunjuk dan wawasan di saat yang tepat, jika kita cukup peka untuk menerimanya. Dalam diam, dalam meditasi, dalam keheningan jiwa, kita mulai mendengar suara-suara halus yang membimbing kita menuju pemahaman yang lebih besar. Ketika kita membuka diri pada kebijaksanaan alam semesta, kita mulai menyadari bahwa semua jawaban yang kita cari sudah ada di dalam diri kita sendiri. Tabir rahasia ini bukan hanya tentang menemukan jawaban dari luar, tetapi tentang menemukan kebenaran yang telah lama terpendam dalam diri kita. Bab 7. Melepaskan keterikatan duniawi. Di saat kita semakin mendekati pencerahan, kita dihadapkan dengan sebuah kenyataan yang seringkali sulit untuk diterima, bahwa perjalanan spiritual kita menuntut kita untuk melepaskan segala keterikatan duniawi yang telah lama kita pegang. Keterikatan ini tidak hanya berupa harta benda,
atau kekayaan materi, tetapi juga berupa hubungan, cita-cita, dan keinginan yang kita bentuk sepanjang hidup kita. Dunia ini menawarkan banyak sekali hal yang memikat, tetapi seringkali kita terjebak dalam ilusi bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah sesuatu yang abadi. Padahal dunia ini bersifat sementara dan semua yang ada di dalamnya hanyalah fenomena yang datang dan pergi. Melepaskan keterikatan bukan berarti kita harus meninggalkan segala sesuatu yang kita cintai atau yang kita anggap penting. Sebaliknya, ini adalah tentang melepaskan kekuasaan yang kita berikan pada hal-hal duniawi untuk mengendalikan hidup kita. Kita belajar untuk menerima bahwa segala sesuatu di luar diri kita hanya bersifat sementara. Keterikatan duniawi seringkali menjadi beban yang menghalangi kita untuk berkembang. Kita terjebak dalam pencarian kebahagiaan yang bergantung pada hal-hal eksternal. Keinginan untuk memiliki lebih, untuk menjadi lebih, untuk mendapatkan pengakuan dan pujian. Namun, dalam proses ini, kita lupa bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan di dalam diri kita sendiri. Ketika kita mulai melepaskan keterikatan ini, kita merasakan beban yang lebih ringan. Kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan dan kedamaian tidak bergantung pada apa yang kita miliki atau siapa kita di mata orang lain. Mereka berasal dari dalam diri kita, dari pemahaman kita yang mendalam tentang diri kita yang sejati, yang bebas dari segala bentuk keterikatan. Ini adalah perjalanan untuk kembali kepada inti kita yang murni, yang tidak terpengaruh oleh dunia luar, yang tidak terikat oleh keinginan dan ketakutan. Ketika kita melepaskan keterikatan, kita membuka ruang untuk menerima kebahagiaan yang lebih sejati dan lebih abadi. Sebuah kedamaian yang tidak bergantung pada apa yang terjadi di luar diri kita. Namun melepaskan keterikatan tidak berarti kita menjadi acuh tak acuh atau tidak peduli dengan dunia di sekitar kita. Sebaliknya, kita menjadi lebih bijaksana dalam hubungan kita dengan dunia ini. Kita belajar untuk mencintai tanpa keterikatan, untuk memberi tanpa mengharapkan balasan. Kita mulai memahami bahwa segala sesuatu yang kita miliki, baik itu hubungan, kekayaan, atau impian, adalah anugerah sementara yang seharusnya tidak kita ikat dengan ego kita. Dengan melepaskan keterikatan, kita tidak kehilangan apapun, melainkan justru mendapatkan lebih banyak ruang untuk merasakan cinta, lebih banyak kedamaian, dan lebih banyak kebijaksanaan dalam hidup kita. Pelepasan ini juga menyadarkan kita untuk hidup lebih sederhana, lebih jujur dengan diri sendiri. Kita mulai menyadari bahwa banyak dari apa yang kita anggap penting dalam hidup ini sebenarnya hanyalah ilusi yang kita ciptakan sendiri. Kehidupan duniawi seringkali penuh dengan gangguan dan kebisingan, tetapi ketika kita melepaskan keterikatan itu, kita mulai merasakan ketenangan dalam keheningan. Kita tidak lagi terjebak dalam permainan hidup yang dipenuhi dengan ambisi dan persaingan. Kita mulai hidup dengan lebih penuh perhatian, menyadari setiap momen, dan menghargai setiap detik yang kita miliki tanpa perasaan takut atau cemas. Dalam proses pelepasan ini, kita juga menghadapi ketakutan terbesar kita, ketakutan akan kehilangan. Ketika kita berani melepaskan apa yang kita pegang teguh, kita menyadari bahwa kita tidak akan kehilangan diri kita sendiri. Sebaliknya, kita menemukan kebebasan yang lebih besar. Kehilangan hanyalah bagian dari proses transformasi. Dalam setiap kehilangan, kita menemukan kesempatan untuk tumbuh, untuk menjadi lebih kuat, dan untuk membuka diri kita pada kemungkinan yang lebih besar. Setiap kali kita melepaskan diri kita dari ikatan yang menahan kita, dari pola-pola lama yang tidak lagi melayani kita. Melepaskan keterikatan duniawi juga berarti menerima ketidakpastian. Kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, dan itulah bagian dari keindahan hidup. Ketika kita melepaskan kontrol, kita belajar untuk hidup dengan lebih lapang dada, menerima apa yang datang tanpa penolakan. Ini bukan berarti kita pasrah atau menyerah pada keadaan, tetapi lebih pada penerimaan terhadap kenyataan bahwa hidup ini penuh dengan misteri dan ketidakpastian. Dengan melepaskan keterikatan, kita membuka diri kita untuk menerima segala sesuatu yang datang dengan cinta, dengan pengertian, dan dengan kedamaian. Pada akhirnya, melepaskan keterikatan duniawi adalah tentang kembali ke inti diri kita yang sejati.
Itu adalah perjalanan menuju kebebasan, kebebasan dari ego, dari keinginan duniawi, dan dari rasa takut yang membatasi kita. Bab 8, Transformasi dan Penyucian. Dalam perjalanan jiwa ini, ada saat-saat ketika kita merasa terpuruk, lelah, dan bahkan kehilangan arah. Namun di balik setiap cobaan dan tantangan, ada sebuah proses alkimia yang sedang terjadi dalam diri kita. Sebuah transformasi yang mendalam dan penyucian jiwa yang membawa kita pada pemahaman yang lebih tinggi. Transformasi ini bukanlah perubahan yang terjadi secara instan. Ia merupakan perjalanan panjang yang penuh dengan kesadaran, pelepasan, dan penerimaan. Di setiap langkahnya, kita dibimbing untuk membersihkan diri dari segala lapisan yang menutupi cahaya sejati kita. Ini adalah proses penyucian yang memurnikan jiwa kita, yang menghilangkan kegelapan dan memberi ruang bagi cahaya untuk bersinar lebih terang. Transformasi jiwa ini seringkali disertai dengan pergulatan batin. Kita mulai menghadapi aspek-aspek diri kita yang selama ini kita abaikan. Rasa takut, rasa bersalah, kebencian, dan segala bentuk ketidakberesan dalam pikiran dan perasaan kita. Pada awalnya, kita mungkin merasa terkejut dan bahkan takut akan kenyataan ini. Tetapi, ketika kita menyadari bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanan kita, kita mulai menerima dan melepaskan. Setiap emosi yang kita hadapi, setiap ketakutan yang kita hadapi adalah bagian dari proses penyembuhan. Ini adalah saat-saat di mana kita belajar untuk memaafkan diri kita sendiri dan orang lain, untuk melepaskan beban lama, dan untuk membebaskan diri dari kekuatan masa lalu yang telah lama mengikat kita. Namun transformasi ini tidak hanya terjadi pada tingkat emosi, ia juga terjadi di tingkat tubuh dan pikiran kita. Proses penyucian jiwa ini menyentuh setiap aspek kehidupan kita, baik itu pola pikir, kebiasaan, atau cara kita berinteraksi dengan dunia. Kita mulai menyadari bahwa banyak dari apa yang kita anggap penting sebelumnya sebenarnya adalah ilusi yang menyesatkan kita. Kita melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama yang merugikan, dan kita mulai mengubah cara kita melihat dunia dan diri kita sendiri. Kita menjadi lebih sadar akan pola pikir negatif yang selama ini menghambat kita, dan kita mulai menggantikannya dengan pola pikir yang lebih positif dan penuh kasih. Salah satu aspek yang paling mendalam dari transformasi ini adalah kemampuan untuk menerima ketidaksempurnaan dalam diri kita. Kita belajar untuk mencintai diri kita yang penuh kekurangan dan untuk menghargai setiap pengalaman hidup sebagai bagian dari pembelajaran. Dalam proses penyucian jiwa, kita menyadari bahwa kita tidak perlu menjadi sempurna untuk layak menerima cinta dan kebahagiaan. Justru, dalam ketidaksempurnaan kita, terdapat keindahan yang sejati. Kita mulai menerima bahwa semua pengalaman, baik yang menyakitkan maupun yang menyenangkan, adalah bagian dari perjalanan kita yang unik dan berharga. Setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada kedamaian batin yang sejati. Selain itu, proses transformasi ini juga membuka kita pada kesadaran yang lebih tinggi tentang tujuan hidup kita. Ketika kita mulai melepaskan beban-beban lama dan membersihkan diri dari segala keterikatan duniawi, kita mulai merasakan panggilan jiwa kita yang lebih mendalam. Tujuan kita bukanlah sekadar untuk memenuhi keinginan ego atau untuk mengejar pencapaian duniawi, tetapi untuk melayani kebaikan yang lebih besar, untuk menjadi lebih dekat dengan energi ilahi yang ada di dalam kita. Transformasi ini membawa kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Jiwa yang penuh dengan potensi tak terbatas, yang tidak terikat oleh batasan duniawi, dan yang bebas untuk menciptakan kebaikan dan cinta di dunia ini. Saat kita melalui proses penyucian jiwa ini, kita juga mulai merasakan kedamaian yang lebih dalam. Meskipun dunia luar masih penuh dengan kekacauan dan ketidakpastian, kita belajar untuk tetap tenang dan terhubung dengan diri kita yang sejati. Kita tidak lagi terpengaruh oleh opini orang lain atau kejadian-kejadian eksternal. Kita tahu bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri kita, dari kedamaian yang kita temukan dalam hati kita. Dalam keheningan batin, kita merasakan kedamaian yang melampaui segala pemahaman, kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan dunia, tetapi pada penerimaan kita terhadap kehidupan seperti adanya. Penyucian jiwa ini juga membimbing kita
untuk hidup dengan lebih bijaksana. Kita mulai membuat keputusan yang lebih tepat, yang selaras dengan kebenaran batin kita. Kita tidak lagi terjebak dalam keputusan-keputusan impulsif atau berdasarkan pada keinginan sesaat, tetapi kita bertindak dengan penuh kesadaran dan tujuan yang lebih tinggi. Kita tahu bahwa setiap tindakan kita, sekecil apapun, memiliki dampak yang besar, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi dunia di sekitar kita. Ini adalah saat-saat di mana kita mulai merasakan tanggung jawab kita untuk menciptakan dunia yang lebih baik, untuk hidup dengan penuh kasih dan kebaikan, dan untuk menjadi contoh yang hidup dari transformasi jiwa ini. Bab 9. Menghadapi cermin jiwa. Ketika kita melangkah lebih dalam perjalanan ini, kita tiba pada suatu titik di mana kita tidak lagi bisa menghindar dari suatu kenyataan yang tak terelakkan. Kita dihadapkan pada cermin jiwa kita sendiri. Cermin ini bukanlah cermin fisik yang kita lihat setiap hari, melainkan cermin batin yang memantulkan segala aspek diri kita, baik yang terang maupun yang gelap. Di hadapan cermin ini, kita tak bisa lagi menutup mata terhadap segala ketidaksempurnaan yang ada dalam diri kita. Ketika kita memandang diri kita secara jujur, kita melihat bukan hanya kekuatan dan keberanian kita, tetapi juga ketakutan, keraguan, dan luka-luka yang telah lama tersembunyi. Proses ini bisa sangat menakutkan, karena kita seringkali tidak siap untuk menghadapi bagian-bagian dari diri kita yang selama ini kita hindari. Namun cermin jiwa ini juga merupakan berkat yang besar. Ia memberikan kesempatan bagi kita untuk melihat diri kita dengan cara yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Dalam setiap pantulan yang muncul, kita diberi kesempatan untuk mengenal diri kita lebih dalam. Di sini kita mulai mengerti bahwa setiap bagian dari diri kita, baik yang terang maupun yang gelap, adalah bagian dari keseluruhan yang membuat kita menjadi diri kita yang unik. Di cermin ini, kita tidak hanya melihat kelemahan dan kegagalan kita, tetapi kita juga melihat potensi besar yang tersembunyi di baliknya. Potensi untuk berubah, untuk berkembang, dan untuk menjadi lebih baik. Kita mulai menyadari bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari apa yang kita miliki, tetapi dari kemampuan kita untuk menerima dan menyembuhkan diri kita yang paling rapuh. Menghadapi cermin jiwa juga berarti menghadapi segala penghakiman yang telah kita buat terhadap diri kita sendiri. Kita seringkali menilai diri kita dengan sangat keras, terperangkap dalam rasa bersalah atau penyesalan atas masa lalu yang tidak bisa kita ubah. Namun ketika kita melihat diri kita di cermin jiwa, kita belajar untuk melepaskan penghakiman itu. Kita menyadari bahwa kita tidak perlu menjadi sempurna untuk layak dicintai dan dihargai. Kita menerima bahwa kita adalah manusia dengan segala kelemahan dan kekuatan yang ada. Dalam penerimaan ini, kita menemukan ruang untuk menyembuhkan dan untuk merangkul bagian-bagian diri kita yang selama ini kita anggap sebagai kelemahan. Ini adalah momen yang sangat berharga dalam perjalanan spiritual kita, karena kita belajar untuk mencintai diri kita sendiri dengan cara yang lebih tulus dan penuh kasih. Cermin jiwa juga mengungkapkan kepada kita ketakutan terbesar kita. Ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan penolakan, dan ketakutan akan kehilangan. Ketika kita melihat ke dalam diri kita menyadari bahwa ketakutan ini seringkali menjadi penghalang terbesar kita untuk tumbuh dan berkembang. Namun melalui keberanian untuk melihat dan menghadapi ketakutan ini, kita menemukan kebebasan yang lebih besar. Kita belajar bahwa ketakutan tidak lebih dari ilusi yang kita ciptakan sendiri, dan dengan menghadapinya, kita dapat membebaskan diri kita dari belenggu yang mengikat kita. Dalam menghadapi ketakutan, kita menemukan kekuatan yang lebih besar untuk terus maju, meskipun dunia di sekitar kita penuh dengan ketidakpastian. Ketika kita berani melihat diri kita di cermin jiwa, kita juga menyadari bahwa setiap pengalaman hidup, baik yang menyakitkan maupun yang membahagiakan, adalah bagian dari perjalanan kita untuk menemukan diri sejati kita. Setiap kegagalan, setiap luka, dan setiap kehilangan mengajarkan kita sesuatu yang penting tentang siapa kita sebenarnya. Kita belajar untuk menghargai setiap momen, karena setiap pengalaman, baik atau buruk, mengarah pada pembelajaran yang mendalam dan pada pertumbuhan spiritual. Melalui cermin jiwa, kita diajak untuk memaafkan diri kita sendiri,
untuk melepaskan rasa bersalah yang tidak perlu, dan untuk menerima bahwa kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita memiliki kekuatan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Melihat diri kita melalui cermin jiwa juga memungkinkan kita untuk melihat potensi besar yang ada dalam diri kita. Seringkali kita terlalu terfokus pada kekurangan kita, sehingga kita tidak dapat melihat kebaikan dan kekuatan yang sudah ada di dalam kita. Namun dengan membuka hati dan pikiran kita, kita menyadari bahwa kita memiliki kapasitas untuk mencintai tanpa syarat, untuk memberi dengan tulus, dan untuk menghadapi segala tantangan dengan keberanian. Cermin jiwa mengungkapkan kepada kita bahwa kita lebih kuat dan lebih bijaksana daripada yang kita kira. Kita hanya perlu mengingatkan diri kita sendiri tentang potensi ini dan membiarkan cahaya kita bersinar. Akhirnya ketika kita berhadapan dengan cermin jiwa, kita tidak hanya melihat refleksi dari diri kita yang sekarang, tetapi juga melihat gambaran diri kita yang sedang berkembang. Bab 10. Menuju dimensi lebih tinggi. Setelah melalui berbagai ujian, transformasi, dan penyucian, akhirnya kita sampai pada titik yang sangat mendalam dalam perjalanan jiwa kita. Kita berdiri di ambang dimensi yang lebih tinggi, suatu tempat di mana segala keterbatasan duniawi mulai memudar dan hanya kebenaran universal yang tersisa. Di sini, kita tidak hanya melihat dunia dengan mata fisik kita, tetapi dengan mata hati dan pikiran yang lebih terbuka. Dimensi yang lebih tinggi bukanlah suatu tempat yang terpisah dari kita, melainkan suatu keadaan kesadaran yang lebih dalam, yang menghubungkan kita dengan energi ilahi dan kesatuan segala sesuatu. Dalam dimensi ini, kita merasakan kedamaian yang melampaui segala pemahaman, dan kita menjadi lebih sadar akan peran kita dalam keseluruhan alam semesta ini. Menuju dimensi yang lebih tinggi ini, kita harus melepaskan segala ikatan yang menahan kita di dunia material. Terkadang kita begitu terikat pada benda-benda, pencapaian, atau bahkan identitas pribadi kita, sehingga kita lupa bahwa semua itu adalah ilusi yang hanya sementara. Untuk naik ke dimensi yang lebih tinggi, kita perlu melepaskan kebutuhan akan pengakuan duniawi, melepaskan kekhawatiran tentang masa depan, dan memutuskan hubungan kita dengan segala hal yang tidak selaras dengan tujuan jiwa kita yang lebih tinggi. Ini adalah saat-saat di mana kita belajar untuk lebih menerima kenyataan seperti adanya, tanpa rasa takut atau penolakan. Ketika kita melepaskan segala keterikatan duniawi, kita memberi ruang bagi diri kita untuk benar-benar berkembang dalam dimensi yang lebih tinggi ini. Dalam perjalanan menuju dimensi lebih tinggi, kita akan mengalami kebangkitan spiritual yang mendalam. Ini bukan hanya tentang pengetahuan yang lebih besar, tetapi tentang pemahaman yang lebih dalam akan tujuan hidup kita dan hubungan kita dengan segala yang ada. Kita mulai merasakan bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Setiap langkah yang kita ambil menuju dimensi ini membuat kita lebih terhubung dengan energi universal, dengan cinta yang tidak terbatas, dan dengan kesadaran yang melampaui batasan-batasan fisik. Di sini, kita tidak hanya belajar untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, tetapi juga untuk merasakan dunia dengan cara yang lebih dalam, lebih penuh kasih, dan lebih damai. Ketika kita mulai membuka diri untuk dimensi yang lebih tinggi, kita juga mulai menyadari kekuatan besar yang ada dalam diri kita. Kekuatan ini bukanlah kekuatan fisik atau mental semata, tetapi kekuatan spiritual yang berasal dari kedamaian batin yang kita temukan dalam perjalanan ini. Dalam dimensi yang lebih tinggi, kita belajar bahwa kekuatan sejati datang dari kemampuan kita untuk melepaskan ego, untuk hidup dengan penuh kesadaran, dan untuk berbuat baik tanpa pamrih. Kita juga mulai merasakan bahwa segala keputusan yang kita buat, sekecil apapun, memiliki dampak yang besar pada dunia di sekitar kita. Dalam dimensi ini, kita bukan hanya menciptakan kebaikan dalam hidup kita, tetapi kita juga menjadi agen perubahan bagi dunia. Dimensi yang lebih tinggi juga membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan mati, tentang waktu dan ruang, dan tentang keberadaan kita di alam semesta yang luas ini. Kita menyadari bahwa waktu yang kita kenal di dunia ini hanyalah ilusi, dan bahwa jiwa kita tidak terikat oleh batasan-batasan waktu. Kita memahami bahwa kehidupan ini hanyalah satu fase dalam perjalanan panjang jiwa kita, dan bahwa kita tidak perlu takut menghadapi apa yang akan datang.
Sebaliknya, kita belajar untuk menerima setiap momen dengan penuh rasa syukur, karena setiap detik membawa kita lebih dekat pada kesadaran yang lebih tinggi dan lebih dalam. Dalam dimensi ini, kita tidak lagi merasakan tekanan atau ketakutan tentang masa depan, karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari perjalanan spiritual kita yang lebih besar. Penting untuk diingat bahwa perjalanan menuju dimensi yang lebih tinggi bukanlah suatu pencapaian yang sekali jadi, melainkan sebuah proses yang terus berlangsung sepanjang hidup kita. Setiap hari, setiap momen, kita diberikan kesempatan untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan ini. Kita tidak perlu terburu-buru atau merasa tertekan untuk mencapai puncak, karena setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam dan lebih tinggi tentang diri kita dan dunia ini. Di dimensi yang lebih tinggi, kita belajar untuk lebih menerima diri kita apa adanya, untuk hidup dalam kedamaian batin, dan untuk memberikan cinta yang lebih banyak kepada diri kita sendiri dan orang lain. Sebagai jiwa yang semakin terhubung dengan dimensi yang lebih tinggi, kita juga menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan hidup. Kita tidak lagi terperangkap dalam emosi atau perasaan negatif yang dulu mungkin pernah menguasai kita. Saudaraku yang terkasih, perjalanan spiritual ini bukanlah tentang mencapai suatu tujuan akhir, melainkan tentang bagaimana kita menjalani setiap langkah dengan penuh kesadaran, kasih, dan penerimaan. Setiap pelajaran yang kita terima, setiap ujian yang kita hadapi, semuanya adalah bagian dari proses yang membawa kita lebih dekat kepada diri sejati kita, kepada kebenaran yang tak terbatas, dan kepada cahaya yang ada dalam setiap jiwa kita. Ingatlah bahwa meskipun perjalanan ini penuh tantangan, setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada kedamaian batin yang sejati. Jangan pernah ragu bahwa kalian memiliki kekuatan untuk melewati segala rintangan yang ada. Cahayamu begitu terang, dan dunia ini membutuhkan kehadiranmu yang penuh cinta dan kebijaksanaan. Teruslah berjalan, teruslah berkembang, dan teruslah membuka diri untuk menerima semua keajaiban yang ditawarkan oleh kehidupan. Karena pada akhirnya, kita semua adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan perjalanan ini akan membawa kita pulang ke tempat yang penuh cinta dan kedamaian abadi. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada kalian semua yang telah bersama-sama dalam perjalanan ini. Terima kasih telah subscribe, yang memungkinkan kita untuk terus berbagi perjalanan ini. Terima kasih telah like, karena setiap dukungan dari kalian adalah energi yang memperkuat kita semua. Terima kasih juga telah komen, karena setiap kata dari kalian adalah sumber inspirasi yang tak ternilai. Semoga perjalanan kalian selalu dipenuhi dengan cahaya, kedamaian, dan kasih yang melimpah. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Tetaplah berjalan dengan hati yang terbuka, dan percayalah bahwa dimensi yang lebih tinggi sudah menunggu untuk kalian jelajahi. Teruslah berani, teruslah bermimpi, dan teruslah mencintai diri kalian sendiri.